Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Al-Fatih lima ulik wal-Fatih lima sadam Nasiril haqidil haqal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa al-'azim amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fasal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha fa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bima kanu ya'malun. Shadaqallahul 'azim. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimahullah. Pada kesempatan yang mulia ini marilah senantiasa kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan cara imtithal awamirillah wastinabun nawahihi, melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ketakwaan tersebut, insyaallah hati kita akan menjadi tenang, hidup kita akan bahagia, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimahullah. Di dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya nukil di kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Di situ ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dari Ibnu Abbas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man u'tiyahunna faqad utiya khairal dunya wal akhirah. Ada 4 perkara ketika kita semua mau melaksanakan 4 perkara ini, maka akan dikasih kebahagiaan khairul dunya wal akhirah, kebahagiaan dunia dan akhirat, keselamatan dunia dan akhirat. Yang pertama kata Nabi, lisanun dzakir, lisan yang senantiasa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua umat manusia lisan untuk kita gunakan sebaik mungkin omongan-omongan kita. Jangan sampai suka mencaci maki, jangan sampai suka memberikan keterangan yang tidak baik ataupun membuat fitnah, berita bohong, hoax. Ini harus kita jaga bersama. Karena kalau kita kepengen selamat hidupnya dunia akhirat, lisanun dzakirun, lisan kita gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang kita telah memasuki bulan Sya'ban, bulan yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana turun surat Al-Ahzab ayat 56 tentang bersolawat kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya Allah yusholluna 'alan nabi, bersolawat semua kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shallu alaihi wa sallimu taslima, bersolawatlah kalian, kirimkan salam kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah para hadirin rahimahullah, kesempatan yang mulia ini kita gunakan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, karena orang yang senantiasa berzikir dengan sholawat, membaca sholawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti hidupnya akan barokah. Nanti ketika hari kiamat, kita semua juga mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen hidupnya bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat, berbanyak sholawat. Yang kedua, wa qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali nikmat kepada kita, tidak bisa terhitung. Kita dikasih mata oleh Allah sehat untuk bisa melihat, dikasih telinga bisa mendengarkan sesuatu, dikasih mulut untuk berbicara, dikasih telinga untuk bisa mendengarkan, dikasih tangan dan kaki untuk bisa bekerja dan berjalan. Semuanya adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa kita semua tidak bisa membayangkan, andai saja kaki kita tidak bisa berjalan, kita tidak bisa menuju ke masjid, tidak bisa mengaji, dan tidak bisa aktivitas apapun. Ini satu pelajaran yang penting para hadirin. Ada beberapa orang yang kakinya tidak bisa berjalan gara-gara terkena sesuatu sakit, berobat ke dokter berapa juta saja untuk hanya bisa berjalan. Oleh karena itulah wajib hukumnya kita semuanya untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menambahi nikmat tersebut. Dan jika kita kufur nikmat, tidak mau bersyukur, azab atau siksa Allah sangat-sangat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin jamaah salat Jumat hadani Allah ya Allah. Kemudian selanjutnya wa badanun 'alal bala'i sabirun. Yang ketiga, kita harus mempunyai jiwa yang sabar. Sebab kehidupan ini adalah tajri bil maqadir, berjalan atas ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang terjadi, apapun yang kita laksanakan, apapun yang akan terjadi, semuanya sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, hadapilah dengan kesabaran. Hadapilah segala sesuatu cobaan apapun dengan sabar. Kalau orang bersabar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Dan yang terakhir, wa zaujatul la tabghi khaufan fi nafsiha wa la malihi. Seorang istri yang sholihah itu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, itulah 4 perkara. Ketika kita semuanya dapat melaksanakan, insya Allah hidup kita terarah, hidup kita akan bahagia, hidup kita akan selamat. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirul azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur